Halo Sobat Wins, balik lagi di channel Wins Kamera dan ya tebak kita ketemu siapa lagi ya. Kayaknya nggak asing kalau misalnya kalian tahu nih di video-video kemarin kita udah sempet bikin konten bareng Kak Sherlyn Shu. Halo. Jadi bisa diperkenalkan dulu nih, mungkin kemarin kita nggak banyak ngomong ya, yang pas nganterin Wins gitu. Mungkin dari viewers nih pengen tahu nih Kak Sherlyn Shu ini sebagai apa? Oke, aku gaming video creator, aku juga cosplayer dan ex-pro player Mobile Legends. Ex-pro player, cosplay juga, terus content creator juga. Oke, jadi agenda kita hari ini sebenarnya nggak begitu panjang gitu ya. Jadi kita akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Kak ya, sebenarnya seputar Kak Sherlyn Shu juga gitu. Jadi kita pengen tahu sedikit nih apa aja sih yang kita bisa ketahui nih dari seorang Kak Sherlyn Shu. Jadi pertanyaan pertama nih, kan kita udah tahu nih tadi itu kakak seorang ex-pro player, terus cosplayer juga. Nah, kita penasaran nih, kenapa kok bisa sih pertama terjun di dunia pro player tuh kayak gimana tuh? Awalnya. Ya, aku kan waktu join di tim e-sport itu aku sering dijadiin sebagai BA, brand ambassador. Dan setelah udah 2 tahun lebih jadi BA, aku tuh kayak mulai bosen gitu, kayak ya udah BA kan kerjanya gitu doang kan. Ibaratnya sebagai pemanis dari tim e-sport tersebut dan juga sebagai apa ya? Influencer, betul. Nah, jadi aku pengen sesuatu yang lebih challenging, lebih menantang. Makanya aku mikir, oh ya kenapa aku nggak coba aja, aku trial akhirnya di beberapa tim e-sports dan akhirnya aku join di Lunanera waktu itu dan ikut main di itu pertama kali ya? Iya. Enggak, sebelum Lunanera ada lagi, Seven Heaven namanya. Oh, itu sekitar tahun berapa tuh kalau? Kayaknya 2 tahun lalu sih. 2 tahun lalu ya, berarti sekitar sekarang 2022, 2020 betul. Berarti start awal di pro player tuh 2020 berarti ya Kak? Masih baru banget sih aku. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kapan mulai tertarik sama dunia cosplay? Cosplay, oke. Kayaknya 5 tahun belakang. Berarti awal suka sama cosplay itu gara-gara apa tuh? Gara-gara aku main game. Main game. Jadi aku kan 6 tahun sebelumnya, berarti tahun 2016 ya. Aku udah mulai main game, bikin konten, dan aku merasa tuh kayak punya connection sama karakter in game-nya gitu. Aku suka. I see. Jadi aku suka, ini karakternya cakep banget ya gitu. Nah, mungkin kalian semua juga pernah ngerasain kali ya, kayak ini karakter cakep banget gitu. Kayak aku punya keinginan kayak gimana kalau gue coba bikin dalam versi 3D-nya gitu kan. Diperagain gitu ya. Iya, dalam versi 3D-nya akhirnya aku mikir, oh apa yang cocok? Oh, cosplay gitu. Ya udah aku coba cosplay. Tapi cosplay aku cuman karakter-karakter game yang memang aku suka, bukan lebih ke cosplay secara general ya, biasanya kan anime gitu kan. Benar-benar. Oh, jadi ini cosplaynya lebih ke karakter game gitu ya. Benar sih. Kadang juga aku kan main game juga ya, beberapa kayak Mobile Legends gitu. Kayak ngeliatin karakternya tuh keren gitu. Apalagi kan yang cowok-cowoknya kostumnya tuh bagus gitu. Iya sih, ada rasa pengen mewujudkannya dalam bentuk 3D gitu kan. Udah ada bayangan kalau dipakai di badan ini tidak akan terlihat semenarik itu gitu. Jadi mungkin itu yang bikin saya nggak bikin cosplaynya gitu ya. Ya, kakak kan tadi sempat sebut live streaming juga kan? Live streaming berarti live streaming di YouTube gitu. Iya, betul. Nah, kenapa tertarik gitu untuk membuat sebuah live streaming tuh kenapa? Soalnya kalau main game doang gitu kan bosen ya, kita main sendiri gitu. Jadi setelah beberapa lama aku main game doang, aku merasa kenapa nggak live streaming aja gitu. Karena kan live streaming bisa sambil berkomunikasi sama viewers ya. Jadi nggak ngebosenin. Aku kan suka main game berjam-jam ya. Jadi aku pikir kenapa nggak sambil live stream aja gitu. Dan dulu kan sebelum aku stream di YouTube sama Facebook, aku tuh sempat stream di beberapa aplikasi live streaming juga yang emang digaji per bulan. Tahu, ada sih beberapa ya yang kita tahu ya. Bener, aku sempat masuk ke beberapa platform live streaming dan ya lumayan ya, ibaratnya kayak sambil nge-game sambil menghasilkan duit gitu dari live streaming gitu. Jadi seru aja. Tapi ketemu ya, maksudnya ketemu feel serunya gitu ya. Walaupun main game tapi tetap bisa komunikasi sama viewersnya. Betul. Oh, awalnya berarti dari situ nih teman-teman. Mulai dari suka dulu nih, terus tapi pengen ada rasa menghasilkan gitu. Betul. Keren nih, bisa dijadiin inspirasi memang ini Kak Sherlyn Shu. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga nih ya. Suka duka di dunia gaming, gamers lah ya. Bisa kita bilang apa sih suka dukanya tuh yang selama ini Kak Sherlyn Shu jalanin gitu?
Oke, gaming mungkin karena dulu aku pas join itu e-sports belum sebesar sekarang ya. Jadi ada perasaan ragu gitu. Apakah ini bisa dijadikan karir gitu untuk masa depan ya kan? Apakah ini bisa menghasilkan gitu kan? Karena ya walaupun kita suka sesuatu, kita kan semakin lama semakin dewasa ya. Kita pasti harus mikir juga untuk masa depan kita. Nah, di situ aku sempat galau juga sih, kayak apakah lanjut gaming atau enggak, dan ternyata memang e-sportsnya bertumbuh dengan sangat bagus di Indonesia, jadi ya syukurlah gitu kan. Ya mungkin suka dukanya lebih ke galau gitu, karena kan pilihan hidup juga ya, dan orang tua juga kan nggak semua orang tuh mendukung betul banget sih, apalagi kan game ya, kita tahu misalnya kadang kan kita main game berjam-jam gitu sampai lupa makan kan, itu sih yang dipikirin orang tua mungkin ya. Iya, lebih ke apa ya, psikologi sih kalau menurut aku. Jadi suka dukanya lebih ke situ sih. Kalau misalnya dari ngegamenya sendiri, aku sih fine-fine aja kan, emang suka kan. Suka duka kerjaan juga ya, namanya setiap kerjaan pasti ada capeknya. Masih normal sih, masih bisa diinin. Oh gitu ya, jadi sukanya ya karena passionnya di game gitu kan. Iya, jadi sambil melakukan apa yang kita suka, kita bisa menghasilkan uang juga gitu kan. Bisa membangun karir gitu. Itu sih bagian sukanya ya gitu, terus fleksibel. Benar. Karena aku juga kan, aku udah pernah bilang kan, aku nggak suka kerja di company gede gitu. Aku nggak suka yang dibawa pressure. Aku lebih suka fleksibel. Oh gitu. Yang penting sih konsisten aja ya. Sebenarnya kalau misalnya kita konsisten gitu ya, terus kita rajin buat konten, pasti sukses sih ya. Iya, manage aja jadwal sendiri gitu. Yang penting gitu, disiplin diri sendiri sih. Itu tipsnya tuh guys. Jadi kalian yang mau jadi gamers, diperhatiin baik-baik tuh kata-katanya. Oke, next kita masuk ke suka duka sebagai cosplay. Nah, kan karena cosplay. Kita ada dua. Iya. Oke. Mungkin lebih ke stigma masyarakat sih ya. Karena kan pertama juga orang mikir cosplay emang menghasilkan ya. Bener. Gitu ya kan. Udah kostumnya mahal gitu-gitu kan. Nggak cuman dari cosplaynya, tapi kita juga harus membesarkan sosial medianya. Jadi cosplay itu adalah konten. Betul. Karena untuk menghasilkan uang dari cosplay itu lebih ke arah sosial media, lebih ke endorsement. Benar. Tapi kalau kalian mengharapkan untuk menghasilkan duit dari lomba, itu tuh enggak menurut aku. Aku jujur aja kan, aku udah lama juga di dunia cosplay. Untuk mendapatkan duit dari lomba itu nggak seberapa untuk di Indonesia ya. Kalau luar negeri mungkin udah lebih worth it gitu. Kalau dukanya lebih ke itu stigma sih, karena orang sih masih beranggapan kayak cosplayer tuh harus gimana ya, harus seksi segala macam, sedangkan kan tipe orang beda-beda ya. Ada yang orang nggak suka memperlihatkan bagian tubuh tertentu gitu kan. Nah itu juga aku masih sedang berjuang sih melawan stigma itu gitu, karena udah kental banget di masyarakat. Orang beranggapan kalau cosplay itu harus memamerkan belahan dada misalnya gitu kan. Sedangkan nggak semua seperti itu gitu. Kita kan punya hak bebas, kita mau cosplay karakter apa itu pilihan kita gitu. Benar. Jadi ya kalau memang kalian merasa kurang nyaman dengan konten-konten seperti itu dan kalian tetap mau jadi cosplayer, nggak apa-apa. Kalian bakal seperti aku, jadi kita akan milih gitu. Yang mana aja yang kita berkenan untuk cosplay, ya nggak apa-apa gitu. Kan masih banyak karakter yang tertutup juga bajunya. Benar, karena karakter semua juga bukan yang buat seksi-seksi aja gitu kan. Nggak semua. Game. Jadi cosplay itu juga karakter gamenya ada yang malahan kayak serem, yang unik gitu-gitu. Jadi pengertiannya harus lebih luas sih, dan stigma masyarakat sih masih harus terus diubah sih kalau menurut aku. Iya benar sih, ini bener banget guys. Kalau misalnya kadang orang mikir tuh kalau cosplay tuh kok identik dengan seksi betul. Ya, dengan kostum yang minim-minim gitu. Padahal kan nggak harus kayak gitu cara menjualnya kan. Betul. Nggak bisa harus juga dengan itu. Kita make up lebih mirip atau propertinya lebih proper lagi. Betul. Gitu, sebenarnya kan? cosplay itu lebih ke arah seberapa kita bisa menjiwai karakternya gitu. Dan seberapa kita bisa membuat diri kita mirip sama karakternya. Intinya itu sih. Aku juga nggak ngeblame sih buat para cosplayer yang lebih suka ke arah konten seksi, itu nggak apa-apa, itu preferensi sih. Benar. Jadi tiap orang punya preferensi masing-masing. Ada yang menganggap itu adalah art, jadi dia nggak masalah karena kan karakternya seperti itu. Jadi dia harus mengcosplay seperti itu ya kan. Semirip mungkin. Semirip mungkin iya. Tapi kalian bisa kok memilih karakter yang memang kalian suka, yang nggak terbuka, yang buat kalian juga misalnya kalian berhijab atau apa. Kalian bisa banget kok milih karakter yang lebih masuk ke karakter asli kalian gitu. Jadi ya enggak, no pressure. Jadi ada pengkelompokannya juga ternyata. Betul. Ada malah yang lebih ini lagi, lebih seksi lagi tuh divisi grafur namanya. Itu lebih dia mengambil cosplay dari anim-anim yang lebih vulgar.
gitu. Kan ada kan anime-anime usia dewasa gitu dewasa kan. Gitu, ya. Jadi emang ada kelompok-kelompoknya gitu. Cuman ya jangan disamain semuanya gitu. Kasian soalnya. Nanti cewek-cewek yang mau cosplay tuh merasa kayak gila harga diri gue di look down sama orang gitu kan. Ya gitu sih. Jadi balik lagi ke kalian sih sebenarnya mau ngambil kategori yang mana nih ya. Sebenarnya banyak nih kategorinya teman-teman. Jadi sesuaiin aja lah sama jati diri kalian gitu. Gitu ya. Jadi pertanyaan terakhir buat Kak Sherlyn Shu nih ya. Jadi ini kita tutup dengan pesan-pesan nih Kak. Pesan-pesan pertama dulu nih untuk para gamer yang baru mulai nih. Pesan-pesannya apa? Untuk gamer yang baru mulai, kalian harus punya satu faith. Jadi jalanin aja, kalian harus percaya sama proses gitu. Dan ya itu dibilang gak cuman harus punya faith sih, kalian juga harus konsisten. Karena kalau gamer semuanya butuh konsisten. Mau jadi pro player harus konsisten latihan. Kalau mau jadi content creator konsisten ngepost, bikin konten. Streamer juga harus konsisten streaming. Pokoknya di gaming ini kalian harus konsisten. Walau kalian itu misalnya kecewa karena hasilnya nggak sesuai ekspektasi gua gitu. Kok viewersnya dikit gitu ya. Karena awal-awal semuanya pasti kayak gitu kok. Pasti. Nah tergantung kalian mau nyerah dengan cepat atau kalian mau terus nggak menyerah gitu. Ini poinnya. Jangan menyerah gitu ya. Iya. Bener sih, konsisten sih. Yang paling penting sih konsisten, bener kan? Paling penting konsisten dan percaya sih. Gitu. Percaya kalau misalnya nanti bakal berbuah gitu. Betul. Namanya juga perjuangan kan, nggak ada yang tahu teman-teman, siapa tahu mungkin rezeki kalian di situ. Gitu. Iya betul. Oke, next pesan-pesan buat para cosplayer baru. Karena gini, cosplay itu adalah hobi yang mahal ya. Benar. Kalau menurut aku untuk awal jangan memaksakan cosplay karakter yang terlalu sulit gitu. Karena karakter yang terlalu sulit itu membutuhkan cost untuk kostum yang lebih gede. Setuju. Dan kalian kan belum menghasilkan, ya kan? Jadi nanti kalian akan merasa terbebani gitu. Aduh, hobi gue kok mahal banget gitu kan. Belum menghasilkan udah ngeluarin duit aja ibaratnya gitu. Jadi mulailah dengan cosplay karakter-karakter yang lebih simpel tapi kalian suka, yang emang costnya lebih kecil, yang bisa kalian akalin. Karena di kostum itu yang paling gede lah anggarannya kan. Nah cosplay ya, kalau misalnya karakternya sama tapi bisa ada 3 jenis kostum nih dengan berbagai harga yang berbeda, itu karena kualitas bahannya. Ya jadi untuk awal nggak usah macam-macam dulu sih, nggak usah neko-neko ibaratnya gitu ya. Mulai aja dulu dengan budget yang kalian punya. Yang penting terlihat bagus, kalian serius ya kan. Kalau cosplay ingat jangan lupa make up ya. Aku sering lihat banyak banget di event-event anime orang cosplay nggak pakai make up, itu sangat nggak banget menurut aku. Kalian harus ubah itu. Jangan sampai industri cosplayer di Indonesia kalah sama luar negeri ya. Intinya harus make up. Biar gimana? Biar karakternya lebih keluar gitu. Karena percuma kalian udah pakai kostum bagus-bagus, pakai wig, tapi kalian nggak make up, itu tuh sangat nggak banget menurut aku. Intinya itu sih pesan aku untuk cosplayer yang baru sih. Ya dan terus aja jalanin, kalau kalian suka lama-lama pasti berbuah kok. Sama ini nggak sih Kak, biar lebih mendalami, dia juga mesti mempelajari karakternya kayak gimana. Oh iya betul banget, aku lupa. Nah jadi emang karena cosplay itu kan kita harus mendalami karakternya juga kan. Apalagi kalau misalnya kayak kalian di kompetisi gitu atau kalian di invite di acara, kalian harus show off gitu, show live action ya ibaratnya. Nah kalian harus tahu gerakan karakter itu sebenarnya seperti apa, dia punya line up voice itu seperti apa, misalnya karakter game ya kan. Kalian harus tahu dan harus hafal dan harus bisa menyuarakan semirip mungkin. Jadi nggak cuman terlihat mirip tapi juga menjiwai karakternya gitu, biar kalian lebih bagus lagi dalam bercosplay gitu. Dan orang bisa menangkapnya gitu, bisa ternyata mirip nih. Iya, jadi itu lebih ngena ke hati orang gitu kan. Wah ternyata nggak cuman mirip dari muka doang, tapi emang secara gestur mirip. Emang soalnya cosplay dan acting juga dibutuhkan sih dalam cosplay. Jadi itu dua yang dibutuhkan ya. Selain kostum, acting juga penting banget di dunia cosplay. Menjiwai. Mantap banget sih. Jadi itu aja sebenarnya pertanyaan untuk
kita mengetahui ini dari sisi Sherlyn Shu, pandangan dan apa aja sih yang udah Kak Sherlyn Shu mulai sih sebenarnya. Thank you banget Kak Sherlyn Shu udah juga berbincang nih. Ini kedatangan Wins yang kedua kali nih ke tempatnya Kak Sherlyn Shu. Semoga kedepannya bisa ketemu lagi ya. Amin. Nggak cuma di sini. Mungkin dari kalian ada yang punya pertanyaan atau pengen tahu tentang Kak Sherlyn Shu, langsung aja tulis di kolom komen, nanti kita bantu jawab gitu. Langsung kita tanya juga ke orangnya, bukan kita ngarang sendiri. Oke, kayak gitu aja sih buat konten hari ini. Thank you yang udah nonton dari awal sampai selesai. Oke, kayak gitu aja. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe ya video ini, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah. Bye-bye.